perlu ilmunya nih untuk bisa memaafkan kesalahan orang, baik orang yang kita dekat dengannya ataupun orang yang kita jauh darinya. Kenapa kita perlu memaafkan kesalahan orang lain kepada kita? Yang pertama, agar mulus jalanmu menuju surga. Agar mulus jalanmu menuju surga. Kenapa gitu? Karena Allah menceritakan orang-orang surga adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Di surat Ali Imran ayat 133. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, bergegaslah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin, dan menuju kepada surga. Lari, buruan. Kemana ya Allah? Ke surga. Lari, buruan. Kejar. Apa ya Allah? Ampunan dariku. Kita diminta sama Allah untuk bergegas. Jangan lambat-lambat jalannya. Apa nih yang seringkali melambatkan jalan kita? Kebanyakan noleh-noleh. Kebanyakan lihat-lihat ke belakang. Suka kepo urusan orang. Suka peduli sama apa yang orang lain lakukan terhadapmu atau apa yang orang sampaikan tentangmu. Kamu terlalu peduli itu. Makanya jalannya gak bisa cepet. Didengerin mulu orang ngomong. Apa. Akhirnya berhenti deh jalannya. Si orang kenapa itu? Tahu semua kabar dunia. Artis bercerai. Anaknya ikut siapa? Dapat harta gono gininya berapa? Semuanya dia hafal. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, khawatir melambatkan jalanmu. Kamu terlalu peduli terhadap apa yang terjadi di luaran sana. Khawatir menghambat ataupun melambatkan jalanmu. Apalagi kalau dikit-dikit klarifikasi. Ada orang ngomong kayak gitu, enggak kayak gitu kok saya. Akhirnya enggak jalan-jalan. Baru jalan sehari misalnya gitu ya, baru jalan selangkah 2 langkah, udah peduli lagi sama kata orang. Benerin lagi omongan orang-orang. Ya kamu enggak jalan-jalan, kamu enggak sampai-sampai deh akhirnya. Allah bilang, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian, jalan cepatlah kalian, kalau bisa larilah kalian. Ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok Allah bilang menuju ampunan Allah? Ini terhadap urusan kita nih. Allah tuh suka ngingetin gitu. Kamu kok peduli amat sama salah orang terhadapmu? Lupa ya, kamu juga punya banyak kesalahan kepadaku. Kamu punya banyak salah padaku. Seharusnya kamu mengkhawatirkan ampunan dariku. Maka bersegeralah menuju ampunan dariku, kata Allah. Maka tiap kali kamu merasa sakit hati atas perlakuan orang padamu, atas percakapan atau perkataan orang padamu, ingatlah
Saya sakit hati nih orang buat salah sama saya. Sepertinya ini adalah cara Allah untuk mengingatkan saya. Betapa saya pun juga punya banyak kesalahan-kesalahan kepada Allah yang mungkin untuk membuat Allah meninggalkan saya. Orang lain buat salah sama kamu. Bukankah kamu pun juga punya banyak dosa kepada Allah? Kamu pengen Allah memaafkan dosa-dosamu, maka maafkanlah kesalahan orang lain padamu. Karena memang man afa'ufi, siapa yang memaafkan dia akan dimaafkan. Man la yarham la yurham, kata Nabi. Siapa yang gak bisa sayang sama orang, gak bisa kesian sama orang, gak bisa maafin kesalahan orang, la yurham, dia pun juga gak akan disayang sama Allah. Dia pun juga gak akan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia gak akan dikasihanin sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tadin tudan, sebagaimana kamu berbuat, seperti itu pula lah kamu akan dibalas. Wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah kalian menuju ampunan dariku, kata Allah. Wa jannatin, bersegeralah kalian menuju surgaku. Waktumu gak keburu, waktu hidupmu nih gak banyak. Umur kalian ma baina sittin wa sab'in, umur kalian tuh antara 60-70 tahun. Kebanyakan orang, rata-rata orang meninggal dunia di kisaran umur umat Nabi Muhammad antara 60 sampai ke 70 tahun. Wa qalil man yujawiz 80, sedikit kata Nabi Muhammad yang umurnya bisa lewat 80 tahun. Orang kalau udah di atas 80 tahun, kalau sakit, orang udah doainya husnul khotimah aja. Betul gak? Orang tuh kalau udah umur 80 tahun, maaf nek, maaf, kagak punya teman sebaya. Teman sebayanya udah pada meninggal semua. Ya kan begitu? Masya Allah. Temenannya udah sama cucunya gitu. Umur kita nih pendek, teman-teman saudaraku sekalian. Sementara surga itu kekal. Persyaratannya itu banyak, kriterianya itu banyak. Karenanya bersegeralah, kata Allah, menuju surga. Udah gak usah pusing-pusing mikirin orang lain bikin begini, orang itu bikin begini, si ini bikin begitu, si ini bikin begini. Udahlah. Kamu fokus aja sama perjalanan kamu sendiri. Buruan, cepetan jalan menuju surgaku. Arduhas samawat wal ard, luasnya seluas 7 lapis langit dan seluas bumi. Allah kasih tahu nih, maksudnya gini loh. Kamu aja misalnya dibilangin ada rumah luas, kamu mau nabung, kamu mau susah-susah buat kebeli rumah bagus itu. Kamu mau susah-susah, kamu mau berjerih payah, sampai lembur-lembur kerja, segala apapun kamu lakukan untuk bisa kebeli mobil yang lebih gede misalnya gitu, tanah yang lebih luas misalnya, rumah yang lebih bagus. Karenanya Allah SWT bilang, tenang, usaha kamu, perjalanan kamu, andai kamu menjadikan seluruh hidupmu untuk mengejar ini, worth it, pantas. Sebab surgaku, kata Allah, lebih luas daripada 7 lapis langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Surgaku ini, kata Allah, aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang bertakwa. Siapa sih ya Allah yang bertakwa ini? Yang sholatnya paling banyak, yang jilbabnya paling lebar, yang kayak gimana ya Allah yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra.
orang-orang yang bisa mengeluarkan hartanya saat dia sedang dalam keadaan mudah, saat dia sedang dalam keadaan kaya, wadharra, bahkan saat dia dalam keadaan miskin. Bukan main-main kriteria surga. Allah nggak bilang surga ini aku peruntukkan buat orang yang di saat dia punya harta yang banyak dia bisa sedekah. Oh enggak gitu. Di saat dia sedang dalam keadaan susah dia menerima sedekah. Bukan, kata Allah, surgaku jauh lebih tinggi daripada itu. Gimana surgamu ya Allah? Boleh yang punya anak kecil yang rewel boleh keluar, boleh diajak keluar, kakak, mohon maaf. Tuh kan ngomongnya udah salah tuh. Konsentrasi saya mudah terganggu dengan suara-suara lain. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Surga Allah Subhanahu wa taala peruntukkan untuk hamba-hamba yang yunfikun, mudah menafkahkan hartanya di jalan Allah, fis sarra, saat dia sedang mudah, wadh-dharra, ataupun saat dia sedang susah. Ustazah, kalau sedang susah gimana dia menafkahkan hartanya? Bu, emang ibu gak pernah susah? Pernah. Di saat kamu sedang susah, ini saya tanya, susah secara materi ya, susah kamu itu susah yang benar-benar enggak punya duit sama sekali atau punya duit tapi sedikit? Yakin enggak punya duit sama sekali? Enggak punya duit barang 10.000 sekalipun? Yakin? Enggak kan? Punya duit tapi sedikit. Ini saya tanya, di saat kamu bilang saya susah, gitu ya. Apakah sampai di tingkatan kamu makan nggak ada yang bisa kamu makan dan nggak punya duit buat beli makanannya? Sampai kamu harus mengganjal perutmu karena lapar? Pernah begitu? Maka hati-hati sama ucapan saya sering susah ustazah. Jangan-jangan nih yang sering bukan susahnya, tapi yang sering kurang syukurnya. Saudara sekalian, kenapa Allah bilang fis-sarra'i wad-dharra? Dalam keadaan mudah ataupun susah dia bisa mengeluarkan hartanya, karena orang mukmin ini teman-teman saya sekalian, Allah tuh bilang, Allah tuh seolah menyampaikan gitu bahwasanya sesusah-susah apapun kamu, sebenarnya kamu masih punya sedikit dan bisa dibagikan kepada orang lain. Itu jauh lebih indah daripada yang punya banyak dan memberikan sebagiannya kepada orang lain. Dulu ada Uwais Al-Qarni, miskin papa. Dia bekerja sebagai penggembala kambing. Saudara sekalian, dengan 2 dirham, kayak semacam 20.000 gitulah upahnya tiap hari. Yang 2 danik ya, 2 pecahan kecil gitu tiap harinya. Nah itu 1 danik dia pakai, kayak 10.000-nya dia pakai buat makannya dia besok hari. Nggak makan sehari 2 kali dia. Nggak makan sehari 3 kali. Dia makan sehari 2 kali, pagi atau sahur sama sore atau
atau buka puasa. Nah itu teman-teman sekalian, dia pakai 1 danik buat itu, 1 daniknya lagi dia pakai buat sedekah. Sampai di akhir hidupnya, kayak udah umur-umuran 30-an tahun gitu, dia memutuskan untuk berhenti jadi penggembala kambing. Dia memutuskan untuk makan dari yang dia dapati. Sehingga terkadang dia mencari-cari makanan di gundukan sampah. Ini seorang waliullah ya. Saya ingatkan, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang bahkan Nabi Muhammad menceritakan bahwa di akhirat nanti Uwais Al-Qarni akan memberi syafaat kepada umat Islam. Sehingga sekalian nih Uwais Al-Qarni nih yang seperti itu keadaannya, nyari makanan di tempat sampah, kurang miskin apa? Gak ada saya rasa di antara kita yang mencapai kemiskinan seperti Uwais Al-Qarni. Segitunya, kalau dia dapati tempat sampah tuh ada buah yang masih bagus gitu, misalnya ada buah jeruk gitu ya, belum ada apa-apa ya kan, kadang-kadang orang kaya ini kan kalau habis selesai makan udah langsung aja gitu, main iket aja ininya, suprahnya tuh, bekas makanannya, udah langsung main buang aja gitu. Nah itu kadang Uwais mendapati gitu, ada buah yang masih bagus gitu, belum digigit sama sekali gitu kan, belum rusak sama sekali gitu. Itu sama Uwais diambil, dibersihkan, dia sedekahkan kepada orang lain. Dia sedekahkan kepada yang lain. Sedikit sekalian saya muliakan, sembari bersama dengan itu, setiap malam dia berdoa, ya Allah, apabila ada hamba-Mu yang malam ini tertidur malam dalam keadaan perutnya lapar, maafkan Uwais ya Allah, Uwais tidak dapat memberikan padanya sesuatu. Masih takut bahwa beliau kurang dermawan. Masih takut bahwa dia akan dihisab Allah atas kesulitan orang lain. Makanya saudaraku sekalian saya muliakan, Allah tuh ngasih kriterianya surga bukan orang yang bisa memberi di saat dia mudah, akan tapi bahkan sarra, saat dia bukan hanya sarra tapi juga saat dia dharra, saat dia sedang dalam keadaan darurat, dalam keadaan susah. Karena sesusah-susahnya kita tuh sebenarnya masih bisa ngasih kepada orang lain yang lebih susah daripada kita. Betul? Itu surga kriterianya. Habis itu siapa lagi ya Allah? Wal kadhiminal ghaidha. Ahli-ahli surgaku kata Allah, orang yang bahkan saat miskin pun dia bisa memberi kepada orang lain, apalagi saat dia kaya. Kemudian lagi kadhiminal ghaid, orang-orang yang mampu menahan emosi, enggak marahan, enggak gampangan tersinggung, bukan sumbu-sumbu pendek. Ayo nih, yuk nih. Kalau tujuanmu dalam hidup adalah menuju surga, kalau kamu ingin mulus saja perjalananmu menuju surga, kusampaikan padamu bahwa kriteria calon penghuni surga adalah orang yang tidak mudah tersinggung, orang yang lebih mudah mengontrol, mengawal hawa nafsunya, orang yang mudah untuk mampu mengendalikan hawa nafsunya. Saat lagi marah tuh kelihatan nilai takwa seseorang. Takwa orang tuh kelihatan bukan hanya di saat kaya dia dermawan, akan tetapi bahkan saat miskin dia tetap dermawan. Takwa orang kelihatan saat ada orang lain yang berbuat salah, ada orang lain yang berbuat keji, ada orang lain yang tidak memberikan haknya kepada dirinya, ada orang lain yang memperlakukan dia dengan tidak semestinya, bagaimana emosinya.
Jadi sekalian, hamba-hamba bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala enggak gampangan tersinggung. Hatinya luas, hatinya lapang, mudah memaklumi tindakan dari siapapun.